membuat sketsa Prabu Siliwangi. Ini lukisan repro ya, reproduksi. Sebenarnya sekitar ada 6 cara untuk membuat sketsa. Di sini kita fokus ke sketsa menggunakan grid, sedangkan 5 cara lainnya kita obrolin sambil jalan. Oke sobat. Ini area kerjanya, yaitu kanvas berukuran 80 cm kali 115 cm. Oke kawan-kawan, selamat datang dan terima kasih sudah berkunjung. Doa terbaik untuk kawan-kawanku semuanya, pokoknya dalam keadaan sehat walafiat. Yuk kita fokus ke cara bikin grid ya. Ini kanvas dibagi, yang bagian atas dibagi 8 kotak, dan bawahnya 11 kotak. Nah ini kanvas ini 11, jadi karena 80 ketemunya tiap kotak itu 10 cm. Seandainya ini terlalu lebar untuk bagian wajah misalnya yang detil-detil, itu bisa dibagi lagi menjadi 2, jadi 5 cm. Begitu pula di kertasnya dibagi 2 lagi. Jadi untuk bagian misalnya wajah yang perlu detail, ini tiap kotak dibagi lagi menjadi 2. Nah kalau misalnya kurang, kita bisa tambahkan lagi garis, yaitu garis menyilang. Begitupun di kanvasnya dikasih garis menyilang juga. Nah begitu kawan-kawan, cukup simpel ya. Jadi cuma skala aja, untuk skala grid itu ya. Nah ini area kosong nggak usah dikasih garis. Untuk area yang tidak ada lukisannya tidak usah dikasih garis, biarkan kosong saja. Jadi fungsi gridnya itu untuk membuat skala antara objek dan media lukis. Setelah kita beri garis antara kertas dan kanvasnya dengan skala yang pas, baru kita mulai sketsanya, yaitu bisa menggunakan pensil ataupun bisa menggunakan kapur ya, tergantung kondisi. Saya ini sebenarnya menggunakan pensil awalnya. Ini sudah ada sketsanya, cuma untuk kepentingan video saya pertebal lagi menggunakan cat sketsanya, karena kalau sketsa yang saya buat dari pensil ketika di video nggak kelihatan. Jadi ini saya ulang sketsanya ya. Sedangkan untuk menemukan titik di mana kita sedang menggambar, yaitu area yang sedang digambar, kita bisa lihat di nomor kotak yang di atas, misalnya nomor 6, tarik ke bawah, kemudian tarik ke samping, di samping nomor berapa, nanti kelihatan di mana kita area yang sedang dilukis. Oke sobat, begitulah kira-kira caranya menggunakan grid. Untuk selanjutnya kita bahas seperti di judul ya, ada 6 cara, sekitar 6 cara untuk merepro. Kita obrolin sekarang. Yang pertama adalah sketsa langsung dengan menggunakan model langsung, misalnya alam, benda, orang, ataupun foto, bahkan video, di sketch secara langsung. Nah ini yang terbaik sebenarnya, tapi membutuhkan latihan yang intens karena sketsa itu membutuhkan keakuratan yang benar-benar tajam ya. Jadi ini agak sulit untuk mensketsa langsung, ini perlu latihan yang lumayan banyak, jam terbang yang cukup. Cara yang kedua ini sangat mudah, menggunakan proyektor. Kita bisa gunakan proyektor disorotkan ke media
dan langsung kita sket. Ini sangat praktis dan lebih mudah dan hampir 100% tepat sket saja. Seperti kita tahu, bahkan pelukis profesional pun ada yang menggunakan proyektor untuk membuat sketsanya ya. Jadi apalagi kita yang pemula kan ya, sebenarnya sesuai kebutuhan tentang cara membuat sketsa ini ya. Tidak harus pakai ini, tidak harus pakai itu, yaitu sesuai kebutuhan, karena jenis sketsa juga sangat banyak jenisnya, seperti jenis lukisan ya, banyak. Sedangkan cara yang ketiga bisa menggunakan kertas stensil. Jadi kita tapak dengan stensil seperti orang bikin nota itu ya. Jadi kita perbesar gambarnya atau perkecil sesuai keinginan, dilapisi kertas stensil dan ditapak, kemudian tembus ke medianya ya, kertas ataupun kanvas. Ini juga cukup mudah. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Yang keempat bisa menggunakan pantograf, satu alat untuk menskala langsung ya, untuk memperbesar secara langsung dengan ditapak. Biasanya ada pakunya di ujungnya. Kalau dulu alat ini banyak dijual di jalanan, tapi sekarang juga banyak di toko-toko online ya, pantograf ini tersedia banyak. Yang kelima menggunakan grid seperti yang sedang saya lakukan ya. Kemudian yang keenam bisa menggunakan digital printing, akan tetapi ini sangat tidak dianjurkan ya, karena namanya digital printing kan semuanya mesin, jadi mana mungkin disebut sketsa. Artinya tangan kita nggak melakukan sketsa, nggak melakukan proses mensket. Jadi karena ini sangat-sangat instan dan tidak melatih tangan kita untuk membuat sketsa atau untuk melukis, jadi yang keenam ini sangat-sangat tidak dianjurkan bagi calon pelukis atau perupa. Karena bagaimanapun sketsa ini merupakan kemampuan dasar untuk melukis. Jadi malahan untuk di awal-awal itu harus latihan terus-menerus sketsa ini. Dan kalau sudah mulai bisa melukis juga tetap harus latihan. Dan kalaupun udah ahli melukisnya tetap harus latihan kalau sketsa itu, karena tidak ada puasnya ya untuk belajar. Oke sobat-sobat, ini sudah selesai sketsa Prabu Siliwanginya. Terima kasih sudah menonton, dan terima kasih juga atas supportnya. Sampai jumpa, sehat dan tetap semangat.